Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Waalaikumsalam hari warahmatullahi ini kita wabarakatuh. akan belajar tentang ini ya, konsep dasar tentang psikologi kesehatan. Dan ini merupakan metode yang cukup unik dari metode pembelajaran kita, yaitu adanya interactive talks, di mana kedua dosen ini, saya dan Bu Aziza, akan berbincang-bincang tentang ini konsep dasar tentang psikologi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan Ya, terlebih dahulu, nama saya Mailia Elvina. Di sini saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Aktivitas saya sekarang juga mengajar seperti biasa dan sekarang saya di Malang gitu ya. Untuk S1-nya dulu di Solo dan S2-nya saya ambil Magister Profesi Psikologi di Malang di UMM seperti itu. Oke, itu perkenalan dari saya dan sekarang mungkin Mbak Aziza atau Bu Aziza nih bisa um, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. oke, terima kasih Bu Mai. Nama saya Siti Azizah. Saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus saya sekarang ini aktivitasnya ya ditugaskan juga untuk mengajar psikologi kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang. Terus background pendidikan saya, S1 saya mengambil psikologi di Ruhr University Bochum. Dan S2 saya juga mengambil bidang psikologi di Koblenz Landau University. Terus sekarang saya berada di Jerman, jadi aktivitas sambil ngajar dan di sini juga bekerja part-time. Oke, Bu Aziza, ini ada beberapa pertanyaan nih dari saya tentang konsep dasar psikologi kesehatan. Karena kan kita juga tahu ya, mungkin dari kita juga kurang ini, tidak seterkenal kayak misalnya biopsikologi gitu ya, atau mungkin psikopatologi. Nah, ini psikologi kesehatan ini sepertinya agak baru nih. Nah, oleh karena itu, Iya. di sini saya ada pertanyaan nih buat Bu Aziza. Kira-kira menurut Bu Aziza sendiri, apa sih definisi sehat itu, Bu? Ya, di sini memang benar sebelum kita bahas tentang apa psikologi kesehatan, ada baiknya saya jelaskan dulu apa sih definisi sehat dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini, karena definisi ini menjadi dasar untuk riset dan aplikasi di bidang psikologi kesehatan sendiri ya. Jadi kesehatan adalah keadaan sempurna dari kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kecacatan. Jadi WHO di sini sangat tepat ya mendefinisikan sehat itu, bukan hanya ketidakadaannya penyakit, tetapi keseimbangan antara fisik, mental, dan sosial. Begitu Bu Mai Oke. untuk definisi sehat menurut WHO dan yang Mm-mm. sangat pas untuk psikologi kesehatan. Mm-mm. Jadi memang udah nggak zamannya lagi mungkin ya Bu Aziza ya kalau misalnya kita bilang tuh sehat itu cuman nggak ada penyakit, nggak tubuh itu nggak ada yang apa kekurangan dalam dalam Hmm, artian secara fisik gitu ya, tapi juga ya, menyangkut mental bahkan sosialnya juga gitu Bu ya. iya Oke. benar sekali. Kalau begitu, ini kalau saya perhatikan dari yang ada di gambar slide, itu kan menunjukkan Iya, ini sebuah kontinum ya, Bu ya. Mungkin bisa iya, dijelaskan, maksudnya sehat dan sakit ini merupakan sebuah kontinum itu kayak apa sih artinya? iya begini, ketika kita mengkategorikan sehat dan sakit, itu kan sangat susah kan terkadang ya. Kita misalkan ada seseorang yang um, mungkin gemuk, lalu pasti kita pernah mendengar orang berkata bahwa gemuk itu tidak sehat. Lalu mungkin ada orang yang misalkan paru-parunya ini rusak, tetapi karena misalkan perilaku apa atau gaya hidupnya yang misalkan merokok terus-menerus kayak gitu. Tetapi orang itu merasa baik-baik saja. Apakah orang dengan ya tanda-tanda ini kita kategorikan sebagai sakit? Nah, kita mungkin akan mengatakan bahwa mereka itu tidak sakit ya, mereka hanya kurang sehat daripada mengatakan orang dengan kondisi tersebut itu sehat atau baik-baik saja kayak gitu. Jadi ini berarti sehat dan sakit bukanlah konsep yang sepenuhnya terpisah, keduanya itu saling tumpang tindih. Jadi sehat itu
sehat dan sakit itu ada derajatnya masing-masing. Nah, ketika kita melihat gambar di sini, kondisi sehat maupun sakit merupakan suatu kontinum yang artinya kondisi sehat yang dialami individu dapat mencapai kondisi sehat yang optimal. Terus ketika mereka mengalami kondisi sakit dapat menuju juga beberapa pada kondisi yang sangat buruk hingga menuju kematian ya. Di sini kita bisa lihat begitu sih. Jadi sehat dan sakit itu adalah suatu kontinum. Oke, ya jadi bisa digambarkan bukan suatu hal yang terpisah gitu ya Bu ya, tapi melainkan memang ada sisi kanan, ada sisi kiri yang mereka saling kayak sequence gitu ya, kayak apa ada urutannya gitu ya, semakin ke kanan dia semakin sehat, semakin ke kiri semakin buruk kesehatannya bahkan menuju ke kematian. Oke. Kematian, benar Ya, sekali. Itu yang dimaksud dengan kontinum. Nah, saya jadi penasaran nih, Bu Azizah, sebenarnya bagaimana sih sejarah munculnya psikologi kesehatan gitu? Oke, kita jadi sekarang akan bahas tentang sejarah psikologi kesehatan ya. Ketika kita akan memahami tentang psikologi kesehatan, ada baiknya kita mengenal dua teori yang populer yang menjadi perdebatan saat ya di sejarah di masa lampau tentang kesehatan mental dan fisik ya. Teori pertama yaitu monisme, di mana tubuh dan pikiran itu saling terkait. Sedangkan teori kedua yaitu dualisme, di mana tubuh dan pikiran itu saling terpisah gitu ya. Terus pada kebudayaan awal atau pada zaman purbakala dahulu, pikiran dan tubuh itu saling terkait. Di sini tuh monisme ya. Monisme itu yang paling digalakkan gitu. Jadi penyebab penyakit adalah kekuatan mistik seperti roh jahat yang masuk ke tubuh. Ini dibuktikan oleh para peneliti yang menemukan tengkorak kuno di beberapa wilayah dunia dengan lubang melingkar seukuran koin di dalamnya. Seperti yang kita lihat di gambar itu ya. Nah, ini tuh diyakini suatu prosedur yang bernama trepanation, yaitu prosedur yang dilakukan mungkin karena alasan tahayul, yaitu untuk membiarkan setan yang menyebabkan sakit itu meninggalkan kepala, atau dengan kata lain, ya apa ya, lubang simetris di tengkorak ini dibuat untuk kayak mengusir roh jahat dari tubuh gitu ya. Terus saat masa Yunani kuno atau di sini tuh Hippocrates mengajukan teori humoral. Menurut teori ini, tubuh itu mengandung 4 cairan yang disebut humor. Jadi penyakit itu timbul akibat adanya ketidakseimbangan pada cairan humoral seseorang. Cairan tersebut itu ada 4 jenis, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan dahak. Dan pengobatan juga ditunjukkan untuk menyeimbangkan 4 jenis cairan ini. Terus orang Yunani juga percaya bahwa pikiran memegang peranan penting, maksud saya Yunani kuno ya, terhadap kepribadian seseorang. Jadi kepribadian seseorang itu ditentukan dari jenis cairan yang ada dalam tubuh. Cairan mana yang lebih mendominasi. Misalkan mereka mengaitkan temperamen itu dengan dan bergairah itu dengan empedu dengan darah. Lalu empedu hitam itu dikaitkan dengan kesedihan. Lalu empedu kuning itu kuning maksud saya itu dengan sikap marah, dan dahak dengan gaya hidup yang santai gitu. Terus ada juga Plato, ilmuwan Plato ini merekomendasikan tentang body mind dualism, bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang terpisah. Jadi pikiran dianggap memiliki sangat sedikit atau tidak ada hubungan dengan tubuh dan kondisi kesehatannya. Jadi tubuh itu mengacu pada keberadaan fisik kita, termasuk ya kulit, otot, atau tulang, atau jantung, dan otak kita. Lalu pikiran itu mengacu pada proses abstrak yang mencangkup pikiran, persepsi, dan perasaan kita. Begitu ya. Terus ada Galen juga, orang dokter dan penulis terkenal pada masa itu, dan dia itu berpraktik di Roma. Meskipun dia itu secara umum percaya pada teori humoral ini dan teori body mind dualism ini, dia itu membuat terobosan-terobosan penting seperti membedah hewan atau
ada penemuan tentang otak, sistem peredaran darah, dan dia juga ada karyanya yang sangat kenal, dan dia menyadari bahwa penyakit itu dapat dilokalisasi gitu ya. Terus penyakit juga memiliki efek yang berbeda. Ide Galen ini menjadi sangat diterima secara luas. Lalu untuk apa ya? Kita juga kan mengenal ilmuwan Muslim seperti Al-Bahi atau Ibnu Sina. Mereka menjelaskan bahwa proses psikologi sebenarnya juga menyebabkan gejala psikomatis dan fisik, gitu ya. Mereka mengemukakan bahwa keseimbangan antara jiwa dan badan di tubuh dibutuhkan untuk menikmati kesehatan itu sendiri. Lalu ketidakseimbangan antara keduanya mengakibatkan sakit, begitu. Sehingga gejala psikis dapat secara nyata mengarah pada penyakit fisik seperti yang kita kenal sekarang ini. Lalu pada abad pertengahan, konsep penyakit itu didominasi lagi oleh mitisme dan demonologi. Dan pada masa ini, penyakit itu hanya dikaitkan dengan keadaan mental, yaitu penyakit fisik muncul karena hukuman Tuhan atas perilaku jahat seseorang atau kondisi mental yang dirasuki oleh roh jahat atau setan. Terus pada abad pertengahan, peranan gereja juga dalam menyembuhkan penyakit itu memegang peranan penting saat itu, sehingga pada masa itu seseorang yang sakit disembuhkan dengan cara religiusitas atau misalnya oleh pastor, seringkali dengan pastor ini menyiksa tubuh untuk mengusir roh jahat seseorang kayak gitu. Terus dulu juga dibatasi tentang pembedahan manusia dan hewan, dan pembatasan ini menghambat perkembangan anatomi dan kedokteran selama berabad-abad lamanya. Terus, apalagi ya, mungkin bisa kita teruskan ke slide berikutnya. Nah, pada permulaan abad Renaissance, atau pengobatan modern, berhasil ditemukan mikroskop ya sebagai batu loncatan penemuan agen penyebab penyakit seperti bakteri, dan penemuan ini membungkus teori humoral sebagai penyebab penyakit, dan temuan mikroskop melahirkan model biomedis ini bahwa pikiran itu tidak mempengaruhi sistem fisik kayak gitu. Terus proses psikologi sepenuhnya itu diabaikan dari proses terbentuknya penyakit atau penyakit itu sendiri. Dan dengan demikian, dokter mengobati penyakit tubuh tanpa perlu mengakui peranan pikiran dalam etiologi penyakit ini. Dan pendekatan biomedis ini juga mendominasi dunia selama 300 tahun lamanya. Terus, lalu ada beberapa eksperimen pada abad ke-19 membantu mengubah pandangan untuk psikologi kesehatan. Contohnya, ada Jean Martin Charcot dengan hipnosis dapat dengan sukses menurunkan gejala fisik yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya, yang mungkin kita kenal sekarang sebagai gejala psikosomatis begitu ya. Terus ada Bauer dan Freud yang terkenal dengan psikoanalisisnya dan studinya, yaitu conversation hysteria, yang kini disebut juga sindrom konversi, kalau nggak salah ya Bu Mai. Dan menurut pengamatannya bahwa beberapa orang menunjukkan semua indikasi klasik seperti kerusakan syaraf atau kelumpuhan kaki atau lengan, walaupun tidak ada penyebab fisik yang mendasarinya. Melalui pasiennya Anao yang sangat terkenal ini, dia menunjukkan bahwa membuat pasien ini berbicara tentang masalah apa yang dialaminya, seperti masalah emosinya, sangat membantu menyembuhkan masalah fisik yang dia alami, pasiennya alami ini. Dan menurut Freud, gangguan fisik juga bisa disebabkan oleh konflik secara tidak sadar yang menandakan konflik psikologis begitu. Dan terakhir itu ya yang sekarang kita akui sebagai psikologi kesehatan, ada beberapa faktor
faktor yang seperti biologis, sosial, dan psikologis berinteraksi sebagai proses dinamis dalam menentukan permulaan atau perkembangan dan pemulihan dari penyakit. Begitu. Terus saat ini juga diketahui bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis saja seperti virus dan bakteri, namun juga merupakan interaksi dengan faktor psikologis dan sosial seperti stres tinggi, dukungan sosial yang rendah, atau status ekonomi rendah. Contohnya ketika mungkin ada seseorang yang kehilangan pendampingnya, dia itu mengalami rasa stres, lalu stres itu bisa menurunkan sistem daya tubuhnya ketika stres itu dialami secara terus-menerus, sehingga penyakit fisik bisa secara dengan cepat ya menular ke dia gitu. Oke. Ya, cukup panjang dan sangat lengkap ya. Ini tadi yang munculnya psikologi kesehatan tuh seperti apa. Yang jelas kalau saya simpulkan berarti itu ada kalanya monisme muncul, ada kalanya dualisme muncul, kemudian monisme lagi muncul gitu, Bu ya. Jadi seperti bergantian gitu ya, dan memang dan memang ada ini ya, ada apa? Pemegang teorinya sendiri-sendiri yang pastinya juga akan mempertahankan teorinya sendiri gitu ya. Cuman memang sampai saat ini yang yang sering kita aplikasikan tuh yang biopsikososial itu, Bu ya, berarti. Iya. Mungkin nanti kita akan menjelaskan itu lebih lanjut kali ya, Bu Mai. Iya, oke, sip. Kemudian kalau kita lihat dari rentetan ini tadi ya, Bu Aziza, berarti kalau bisa disimpulkan nih Bu Aziza, jadi sebenarnya definisi sehat itu apa ya? Oke, ya di sini menurut Alberi dan Munafo, itu psikologi kesehatan, definisi sehat atau definisi maksud dari saya definisi psikologi kesehatan. Oh iya, ya di sini menurut Alberi dan Munafo, psikologi kesehatan itu adalah suatu cabang ilmu yang menarik dan memang sangat relatif baru ya, yang memusatkan perhatian dan pemahaman akan pengaruh psikologis. Di sini kuncinya ya, pemahaman akan pengaruh psikologis dalam pengalaman seseorang itu sehat dan sakit, penyebab seseorang itu kenapa sehat dan penyebab seseorang itu kenapa sakit, perkembangan kondisi kesehatan seseorang, dan konsekuensi sehat dan sakit gitu ya. Terus psikologi kesehatan juga tentang pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit pada orang sehat. Ini termasuk fokus pada promosi kesehatan dan pemahaman proses pengambilan keputusan pada orang yang sehat, daripada berkonsentrasi pada pengobatan itu sendiri. Jadi psikologi kesehatan tuh erat kaitannya dengan promosi gaya hidup sehat begitu. Ya, gitu. Mungkin kalau kita lihat juga nih Bu Aziza dari gambar yang ada di slide ini kan berarti health psychology atau psikologi kesehatan tuh berada di ini ya, di kiri bawah gitu ya, yang dia diapit antara psikologi dan physical disorder. Jadi sesuai dengan yang dibilang sama Bu Aziza tadi, itu tuh mengulik sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita gitu, bisa diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana nanti pasti nyambungnya itu kurang lebih ke behavior kita untuk maksudnya health behavior gitu ya, perilaku sehat dan kehidupan sehari-hari yang itu ada kaitannya antara psikologi dan fisik gitu ya, Bu ya. Benar sekali. Oke. Ya, itu tadi tentang psikologi kesehatan, teman-teman. Jadi di sini sudah bisa menyimpulkan ya, psikologi kesehatan itu seperti apa gitu. Mungkin juga bisa dibedakan dengan memang disiplin ilmu yang memang fokus sekali ke mental health gitu ya. Ini mungkin agak berbeda karena kita lebih ke aplikasinya di kehidupan sehari-hari, ada hubungannya dengan fisik, dan yang penting tadi disampaikan sama Bu Aziza adalah adanya konsep promosi kesehatan gitu, Bu ya. Iya, benar sekali. Siap. Iya. Ya, di sini juga mungkin sedikit membingungkan ketika kita membedakan apa sih sebenarnya perbedaan dari psikologi klinis dan psikologi kesehatan dari
luar keduanya memang memiliki teori yang sama ya, kayak psikosomatis juga masuk di keduanya itu kan, Bu. Yap, Iya, betul sekali. Cuman mungkin iya, yang lebih di apa ya, di cenderung untuk digiring kemana gitu ya. Kalau misalnya health psychology ini digiring ke healthy lifestyle gitu ya. Kalau misalnya untuk iya. yang ke clinical psychology itu mungkin lebih digiring ke mental disorder. Nah kita bisa lihat yang paling atas ini. Iya, benar sekali. Kalau ya psikologi klinis ini berkaitan erat dengan kesehatan mental seperti ya gangguan mental dan penyimpangan perilaku, dan psikologi klinis juga berfokus pada mendiagnosis dan dengan berbagai penyebab apa sebabnya kesehatan mental itu terhadap seseorang dan proses perkembangan gangguan mental itu dan perilaku manusianya itu sendiri. Sedangkan psikologi kesehatan itu berkonsentrasi tentang bagaimana suatu proses psikologis, baik itu emosional atau behavioral, yang mengakibatkan kesehatan fisik kita itu terganggu atau mungkin malah lebih baik begitu. Oke, yap. Ya. Kalau begitu kita bisa bergeser ke slide berikutnya ya, Bu Aziza ya. Iya benar. Saya juga ada pertanyaan untuk Bu Mai. Jadi model psikologi kesehatan itu ada apa saja sih, Bu Mai? Oke, jadi model psikologi kesehatan tuh ada 3 ya. Yang pertama, sebenarnya ini sudah disebutkan nih, ada clue-cluenya tadi di awal ya, karena memang ada kaitannya dengan sejarah ya. Jadi yang pertama adalah model biomedis, yang kedua adalah model psikosomatis medis, dan yang ketiga adalah model biopsikososial gitu. Nah, kita di sini akan bahas satu persatu nih. Terus saya juga ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan model biomedis ini? Nah, Dan ya biomedis ini. oke. Nah, kalau misalnya model biomedis sendiri, seperti yang tadi ya Mbak ya, di sejarah yang sudah ada gitu, ada konsep tentang biomedis, di mana biomedis ini model yang menjelaskan bahwa tubuh dan proses pikir itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi memang mereka tidak saling mempengaruhi, tidak saling berasal satu sama lain gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya antara kondisi fisik atau kondisi tubuh dengan proses pikir atau kondisi mental kita gitu. Jadi untuk menjelaskan suatu, karena kan psikologi kesehatan itu ada kaitannya dengan penjelasan tentang suatu kondisi sakit dan sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan kondisi sakit atau sehat menurut biomedis, model biomedis, ya berarti memang harus terpisah antara penjelasan kondisi tubuh dengan proses pikir seseorang atau proses mental seseorang. Seperti itu, Mbak Aziza. Iya, jadi di sini sangat ini ya, body mind dualism teori itu sangat Betul, diadopsi begitu ya. betul, betul Iya, sekali. Ini masuk berarti yang kalau tadi kan ada monism sama dualism ya. Nah, kalau dualism. misalnya Iya, biomedis ini berarti tergolong yang dualism. dualism. Terus apa sih kelemahan dari model ini sebenarnya? Nah, kalau kelemahannya sendiri, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan gitu ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan itu juga ternyata banyak penelitian yang membuktikan bahwa sebenarnya ada pengaruh loh antara kondisi tubuh dan kondisi pikiran seseorang. Contohnya saja apa? Contohnya kita banyak ya penelitian, nanti bisa teman-teman cari juga di jurnal yang sudah ada nih. Ternyata sebagai contoh nih, misalnya ada 2 pasien yang sama-sama memiliki penyakit diabetes mellitus misalnya gitu ya. Tapi aneh dan keparahan kedua orang tersebut tuh sama. Tapi anehnya kenapa kok recovery-nya atau penyembuhannya tuh lebih cepat di antara salah satunya gitu. Nah, usut punya usut, ada yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contohnya itu tadi proses mentalnya dia, proses psikologisnya dia, bagaimana kondisi dia di kehidupan sehari-hari, dia dapat support dari keluarganya kah, dia happy kah menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya, dia ada nggak tekanan
selain memang adanya penyakit diabetes mellitus itu, dan orang-orang yang memiliki support system yang lebih baik gitu ya, yang dia memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil, itu ternyata recovery-nya itu lebih baik daripada orang-orang yang memiliki penyakit kronis tapi mereka tidak memiliki dukungan sosial atau kondisi psikologis yang kurang baik. Nah, itulah yang menjadi kelemahan dari biomedis ini. Itu kan sudah terbukti nih secara empiris sekarang, tapi bagaimana biomedis bisa menyangkal, padahal biomedis sendiri bilang kalau tubuh dan proses pikiran itu berbeda. Nah, tapi kita punya buktinya nih sekarang. Nah, itu salah satu kelemahannya. Itu menurut saya, Mbak Aziza. Kalau menurut Mbak Aziza sendiri, biomedis ini kelemahannya apa, Mbak? Iya, itu ada beberapa gejala fisik yang sepertinya tidak pas kaitannya dengan fisik saja, tetapi juga terhadap perilaku seseorang. Misalkan begini ya, mungkin di masa pandemi ini ada seseorang yang mungkin walaupun di satu ruangan, tetapi dia itu terkena corona, tetapi yang lain tidak. Ya, itu tergantung perilaku dari atau kondisi kesehatan dari si orang itu. Misalkan mungkin orang itu saat itu dia itu orang yang tidak terkena ini memakai masker atau dia sudah vaksin atau segala macam. Jadi perilaku-perilaku juga sebenarnya menentukan nih untuk kondisi kesehatan seseorang gitu. Menurut saya. Iya, benar sekali, itu contoh yang sangat sangat bisa diwakili dengan kondisi sekarang gitu ya, bahwa perilaku kita itu juga menentukan perilaku kita dalam kehidupan sehari yang itu akan mencerminkan perilaku kesehatan dan itu akan mempengaruhi mempengaruhi kondisi tubuh kita gitu, Bu ya. Kesehatan seseorang, benar. Nah, itu dari model biomedis, Mbak Aziza. Tadi aku panggil Mbak, kadang panggil Bu, nggak apa-apa ya, panggil Mbak aja deh enaknya. Udah kebiasaan panggil Mbak soalnya. Nah, kalau tadi model biomedis Mbak Aziza, nah sekarang adanya model psikosomatis medis. Ini maksudnya gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Iya, jadi sebenarnya di awal di sejarah juga saya sudah menjelaskan ya. Jadi di sini tuh model psikosomatis medis ini menutup atau menyorot kekurangan dari biomedis, tidak menutup secara keseluruhan ya, tapi menyorot saja kekurangan dari biomedis karena ada banyak gejala fisik yang kita tidak bisa jelaskan kaitannya dengan fisik juga atau dengan gen eksternal begitu ya. Jadi psikosomatis model seperti yang dikemukakan oleh Al-Bahi dan Ibnu Sina yang sudah ditemukan memang sudah sangat lama, menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan atau perilaku apa itu mempengaruhi atau menyebabkan kondisi fisik kita dan bagaimana kita tuh mengartikan kondisi tubuh kita gitu. Terus ada juga psikosomatik model yang saya sudah jelaskan, seperti Freud itu juga menjelaskan ya kaitannya dengan fisik dan faktor-faktor psikologis di sini, begitu. Iya, dan kalau dari ini Mbak ya, yang ada di slide itu serangan panik itu menjadi contoh terbaik, itu kayaknya memang sudah sangat mewakili Mbak ya. Jadi bukannya kondisi tubuh. Biasanya kan orang panik itu mungkin yang paling kelihatan yang kalau misalnya emang panik banget tuh kan sampai sesak nafas gitu Mbak ya. Nah, sesak nafas itu merupakan manifestasi atau bentuk dari fisiknya. Tapi kan penyebab dia panik itu kan apa? Misalnya dia cemas, misalnya dia takut. Nah, itu kan kondisi psikis ya, kondisi psikologis. Iya, benar sekali. Jadi berarti ini model psikosomatis itu memang kalau saya lihat dari slide-nya Mbak Aziza nih, memang serangan panik itu menjadi contoh yang paling baik untuk menjelaskan model psikosomatis. Makanya kadang tuh juga ada anak-anak psikologi nih khususnya Mbak, aku lagi psikosomatis nih kayak gitu ya. Aku lagi psikosomatis. Kamu psikosomatis sekali kayak gitu. Makanya kamu kayak ngerasa ini asam lambungku naik kayak gitu ya, salah satu contohnya ya. Benar sekali ya, seperti yang Freud sudah jelaskan bahwa kondisi alam bawah sadar kita juga kadang mempengaruhi manifestasi fisik kita juga. Ya, oke.
Tetapi ya model psikosomatis juga ada kekurangan ya Mbak, seperti dia itu nggak bisa ngejelasin kenapa sih orang ketika cemas atau apa, dia itu misalkan tangannya itu berkeringat atau apa. Jadi dia tuh nggak bisa menghubungkan penyebab dan akibatnya begitu. Mungkin ada model yang lebih relevan Ya. untuk apa ya? Untuk model psikologi kesehatan kita, itu model apa ya, Mbak Mai? Kalau sejauh ini Mbak Aziza yang saya ketahui ya dari literatur yang ada gitu, memang semakin berkembangnya ilmu itu kan berarti ibaratnya semakin komprehensif ya bagaimana kita memandang suatu fenomena gitu ya. Nah, salah satunya model yang ketiga ini untuk menjelaskan tentang psikologi kesehatan adalah model biopsikososial. Ada biologis, ada psikologis, ada yang di bidang sosialnya. Nah, untuk lengkap sekali ini. Dan ini sepertinya memang menjadi favorit gitu ya untuk semakin banyak kajian yang mengulik tentang biopsikososial untuk menjelaskan suatu fenomena baik itu fisik maupun psikologis. Nah, kalau yang biopsikososial ini kita lihat di situ ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah biologi. Kita kalau tahu tentang biologi ya pasti berhubungan dengan tubuh manusia gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur yang paling kecil itu ya materi genetik ya yang memang menciptakan asal mulanya tubuh manusia sehingga nampaknya seperti ini gitu ya struktur dan fungsi fisiologi seseorang. Kayak misalnya fungsinya jantung itu apa, fungsinya pankreas itu apa, fungsinya ginjal itu apa gitu. Nah itu memang saling terkait dengan yang lain yaitu psikologi dan sosial di model biopsikososial ini. Kemudian pandangan ini ya, yang kedua, aspek yang kedua yaitu psikologi. Nah, psikologi ini meliputi perilaku dan proses mental, contohnya kognisi, emosi, dan motivasi. Itu juga mempengaruhi kondisi seseorang dikatakan sehat atau sakit gitu. Nah, untuk yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu sosial, hubungan dengan individu, media massa, dan komunitas. Jadi bukan hanya kalau kita bicara biologi itu kan intra ya, di dalam diri kita. Psikologis itu juga kondisi kita sendiri. Nah, kalau sosial ini adalah adanya hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk model biopsikososial inilah yang nantinya 3 hal ini, 3 aspek ini menjadi suatu sistem gitu. Entitas dinamis dengan komponen yang saling berhubungan secara terus-menerus gitu, Mbak. Jadi memang biologis mempengaruhi psikologis, psikologis mempengaruhi sosial, sosial pun juga mempengaruhi psikis seseorang, sosial juga mempengaruhi biologi seseorang gitu kan. Kita kalau lihat misalnya saja kondisi sosial yang ada di sekitar kita ya, misalnya kepedulian kita terhadap lingkungan yang bersih itu sangat kurang. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi kondisi biologi seseorang. Itu juga akan ketika orang itu mungkin sakit gitu ya, dia juga akan berpengaruh ke kondisi psikologi seseorang. Dia jadi mudah cemas, aduh aku bisa nggak ya berobat, misalnya kayak gitu. Dan memang ketiga entitas ini sangat saling berpengaruh dan menjadi suatu sistem. Seperti itu, Mbak Aziza. Iya, mungkin untuk model biologi juga bisa dari agen eksternal itu ya Mbak yang sudah dijelaskan di model medis seperti bakteri. Betul sekali. Nah itu bisa dilihat di sini sih Mbak di bagian yang ini ya. Nah ini kan terlihat ya memang biological mempengaruhi sosial, sosial mempengaruhi psikis, biologis mempengaruhi psikis gitu ya. Nah di sini bisa dilihat bahwa kalau biological ini memang kondisi biologi seseorang yang mungkin seperti yang dibilang sama Mbak Aziza tadi, mungkin selain memang strukturnya pembentuk tubuh itu sendiri, tapi bisa dipengaruhi juga dari luar untuk mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Contohnya kayak virus, bakteri itu kan dari luar ya. Dan itu pun juga sangat terkait dengan
lingkungan kita gitu, di lingkungan sosial kita, kebersihan lingkungan misalnya seperti itu. Kalau misalnya hormonal ini kan berarti kondisi manusia itu sendiri ya, kondisi dalam tubuh Iya. manusia itu sendiri. Mungkin juga ada kerusakan pada otak, ini juga salah satu faktor dari biologis yang bisa mempengaruhi aspek-aspek yang lain, yaitu psikis dan sosial. Kalau misalnya psikologis, itu contohnya perilaku kita, kemudian kepercayaan kita, mungkin kita juga merasakan pain atau nyeri yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian illness perception. Nah, ini persepsi terhadap sakit. Nanti kita akan bahas juga nih tentang illness perception di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu juga ternyata bisa mempengaruhi kondisi sehat ataupun sakit pada seseorang. Stresnya dia, copingnya dia gitu ya. Kalau di sosial itu contohnya kelas, maksudnya ini mungkin ini ya kondisi ekonominya dia gitu ya, menengah ke bawah atau yang atas gitu, etnik, kemudian education-nya seseorang, dan kondisi profesionalisme seseorang gitu. Jadi 3 hal ini memang saling sangat mempengaruhi. Sebenarnya ini kalau saya pernah ini Mbak ya, saya pernah dapat model biopsikososial ini bisa dijelaskan untuk orang dengan gangguan schizofren, Mbak. Nah, orang gangguan schizofren ini kan bisa dilihat nih dari 3 aspek ini ketika dia memang memiliki hereditas atau pengaruh genetik ya. Kalau orang tuanya itu pernah mengalami schizofren juga, itu berarti masuk ke biologisnya gitu. Nah, kalau misalnya kondisi psikologisnya, dia copingnya nggak bagus ketika menghadapi stresor yang meskipun itu kecil gitu ya, tapi copingnya nggak bagus, itu juga akan mempengaruhi kondisi psikisnya. Ditambah lagi ternyata dia kurang mendapatkan social support. Nah, itu kan menjadi paduan yang pas ya untuk seseorang Iya. sehingga dia akhirnya muncullah itu gangguan schizofren. Nah, itu salah satu contoh untuk menjelaskan gangguan mental ditinjau dari biopsikososial, dan masih banyak lagi contoh-contoh gangguan atau penyakit baik itu mental maupun fisik seperti itu. Jadi bisa dibilang biopsikososial ini sangat relevan ya dengan psikologi kesehatan karena mungkin itu interaksi antara ketiganya itu mencangkup semua begitu ya Mbak Mai? Benar sekali Mbak, benar. Karena memang itu tadi ya, mungkin ketambahan yang sosial itu ya, jadi ada Ya, interaksi dengan lingkungannya. seperti definisi di awal yang kita sebutkan ya, sehat itu Betul sekali. semua. Oke. Terus saya juga masih ada pertanyaan untuk Mbak Mei, apa sih sebenarnya tujuan adanya psikologi kesehatan itu? Mungkin Mbak Mei bisa menjelaskan. Nah, oke, tujuan adanya psikologi kesehatan ya. Jadi di sini ada beberapa tujuan dari psikologi kesehatan, baik itu kita mempelajarinya ataupun mungkin eksisnya psikologi kesehatan ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, yang pertama adalah untuk mempromosikan dan memelihara kesehatan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Aziza di depan, memang salah satu fungsi dan ini memang paling penting dan punya impact gitu ya ke kehidupan sehari-hari itu memang adalah promosi kesehatan gitu. Jadi adanya psikologi kesehatan ini membantu merancang program untuk mendorong gaya hidup dan perilaku sehat. Dengan adanya psikologi kesehatan ini kita bisa menjelaskan nih, oh ternyata ada hubungan antara kondisi psikis dengan kondisi fisik. Nah, oleh karena itu kita bisa mengangkat tema itu menjadi suatu tema promosi kesehatan di lingkungan sekitar. Itu sangat penting. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan dengan apa ya, dengan runtut, kemudian dengan objektif, dengan adanya teori-teori tertentu. Jadi orang yang ketika mendengarkan promosi kesehatan yang kita berikan tuh jadi lebih percaya gitu, wah oke, valid lah ini gitu, jadi lebih kredibilitasnya jadi lebih bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi penyebab dan korelasi diagnostik kesehatan, penyakit, dan disfungsi terkait. Ini bisa dikatakan faktor kepribadian dalam perkembangan penyakit. Nah, jadi adanya psikologi kesehatan ini juga memang ini ya Mbak ya, kita jadinya kalau bicara tentang psikologi kesehatan tuh mungkin sekarang ini itu yang lebih digunakan itu monisme berarti Mbak ya.
Iya, benar sekali. Jadi Mhm. tubuh dan Udah pikiran itu merupakan suatu hal yang saling saling terkait. terkait. Heeh, Mhm. benar. Nah, itu juga yang pada akhirnya menjadi tujuan psikologi kesehatan untuk menjelaskan salah satunya adalah ternyata faktor kepribadian itu juga berpengaruh nih terhadap perkembangan suatu penyakit gitu. Selain faktor kepribadian juga yang saya jelaskan tadi juga faktor lingkungan. Kalau kita berkaca pada model biopsikososial gitu. Sosial. Selanjutnya, Atau mungkin perilaku seseorang juga bisa juga kan menyebabkan disfungsi pada tubuh kita gitu kan, Mbak. betul Misalkan sekali. merokok atau misalkan dia makan makanan yang nggak sehat begitu kan. Betul. Jadi Iya. perilaku perilaku di kehidupan sehari-hari seseorang tuh sangat sangat mempengaruhi kondisi fisik dia gitu. Nah, selanjutnya adalah mencegah dan mengobati penyakit, menyesuaikan dengan kondisi mereka saat ini, rehabilitasi program dan prospek masa depan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan ini sih, Mbak. Lebih ke research ya. Nah, dengan adanya psikologi kesehatan ini muncullah penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan untuk sebagai program gitu ya, program rehabilitasi sehingga kondisi seseorang yang mengacu pada definisi sehat tadi secara fisik, secara mental dan secara sosial itu bisa terjaga dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan dari psikologi kesehatan adalah untuk menganalisis dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan dan kebijakan kesehatan. Memberi nasihat atau ini ya, masukan, saran gitu ya, kepada para profesional medis. Contohnya adanya panti jompo, efek biaya medis, terus mungkin ya nanti ada policy atau kebijakan-kebijakan, misalnya penting loh kita membuat suatu kebijakan adanya asuransi kesehatan, contohnya kayak BPJS kayak gitu. Nah, itu kan sebuah apa ya? Bukan hanya tiba-tiba muncul ide gitu gitu aja kan Mbak, tapi pasti Iya. sebelumnya tuh ada kajian-kajian tertentu yang memang ternyata penting nih kita membuat suatu policy atau kebijakan untuk masyarakat menabung dalam bentuk asuransi BPJS untuk menunjang kesehatannya gitu, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Contohnya lagi yang panti jompo itu ya, dengan adanya psikologi kesehatan dan penelitian-penelitian terkait, jadi kita tahu ternyata butuh juga nih sebuah wadah untuk orang-orang yang memerlukan perhatian lebih khususnya Mhm. pada orang-orang tua gitu karena melihat kondisi sekitar misalnya ya mungkin ada juga yang ditelantarkan oleh keluarganya gitu ya atau mungkin ada yang biasa mungkin juga nggak ditelantarkan tapi sebenarnya mereka membutuhkan profesional nih gitu tapi keluarganya Iya. mungkin nggak tahu mau dibawa kemana gitu jadi terkadang ada juga rehabilitasi yang dilakukan di panti jompo jadi sangat penting sekali untuk psikologi kesehatan. Salah satunya itu tadi yang terakhir adalah untuk menentukan perawatan kesehatan dan kebijakan kesehatan. Iya. Seperti itu Mbak Aziza. Atau mungkin Mbak Aziza ada pandangan lain, sudut pandang lain? Iya, mungkin untuk, mengobati penyakit ya, kita kan kenal ya di psikologi kesehatan itu erat kaitannya dengan behavior atau perilaku seseorang. Di mana maksudnya, ketika kita merubah perilaku seseorang yang mungkin sudah menjadi habit mereka, itu sangat susah gitu kan. Terus di psikologi kesehatan ini kita belajar tentang teori-teori kognisi, misalkan, pada case seperti ini, orang yang, ada satu orang yang ingin berhenti merokok, tapi dia sudah pernah berhenti tetapi merokok lagi dan dia nggak pernah berhasil, sama intervensi untuk orang yang baru pertama kali ingin berhenti merokok. Tentu intervensi atau pendekatan psikologisnya atau pendekatan kognisinya juga berbeda kan antara dua orang itu. Benar. Oke. Ya, menarik, memang menarik Mbak untuk psikologi Iya, kesehatan untuk ini. psikologi kesehatan itu banyak sekali ya kita temui di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Betul sekali. Nah, Iya. oleh karena itu ini ya sepertinya ini sudah selesai Mbak untuk diskusi kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup nih, Mhm. saya mungkin menanyakan ada closing statement nggak Mbak? Jadi tentang mungkin definisi psikologi kesehatan atau mungkin langsung ke sebenarnya pentingnya psikologi kesehatan itu apa gitu menurut Mbak Azizah?
Iya, kalau menurut saya, jadi psikologi kesehatan sendiri itu berfokus pada fisik ya, atau disfungsi fisik pada seseorang, serta perilaku apa sih yang beresiko dan perilaku apa yang dapat mencegah seseorang dari penyakit fisik. Jadi sangat erat kaitannya ya dengan perilaku apa yang bisa mencegah atau yang beresiko itu. Dan gimana seorang psikologi kesehatan itu dalam aplikasinya mendesain atau mengembangkan intervensi atau langkah-langkah apa yang digunakan untuk perubahan perilaku seseorang untuk mendorong kesehatan seseorang itu sendiri atau pencegahan suatu penyakit. Itu closing statement dari saya sih, Mbak Mei. Kalau dari Mbak Mei sendiri bagaimana? Oke ya, ya kurang lebih sama Mbak ya. Jadi gampangannya kalau kita bilang itu psikologi itu kan banyak teorinya ya Mbak ya. Psikologi itu banyak sekali teorinya. Nah, salah satunya belajar psikologi kesehatan ini, kita tuh jadi bisa mencocokkan, oh teori ini tuh kita bisa aplikasikan di kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Sehingga kita bisa mencapai kondisi sehat itu tadi, baik secara fisik, psikis maupun sosial gitu. Ya, benar sekali. Ya, oke. Saya rasa kayaknya sudah cukup Mbak ya untuk Iya. pembahasan hari ini. Jadi teman-teman silakan dipahami gitu ya, dipahami ulang, dipahami dengan baik dari percakapan yang kita lakukan barusan. Kemudian sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari maupun ini sebagai dasar untuk beranjak lebih lanjut ke topik-topik yang lebih seru di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya, Bung Mei dan Bu Aziza undur diri dari materi ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga sehat selalu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.